Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita dilimpahkan rahmat dan hidayahnya. Begitu pula dengan kesehatan. Mudah-mudahan kita bisa menyimak video ini tentang penyusunan kertas kerja dengan bentuk 6 kolom. Di sini penyusunan kertas kerja, untuk menyusunnya itu datanya diambil dari soalnya itu sendiri. Kebetulan soalnya ini soal yang akan kita buatkan kertas kerja dengan bentuk 6 kolom. Kemudian data kedua untuk menyusun kertas kerja itu diambil dari jurnal penyesuaian yang telah kita buat sebelumnya. Jadi sebelum kita buat kertas kerja, kita susun dulu jurnal penyesuaian. Ini adalah jurnal penyesuaian yang kita sudah susun sebelumnya. Kemudian format untuk kertas kerja 6 kolom ini sebenarnya di sini formatnya itu kosong, tidak ada isi untuk neraca saldo, hanya saya sengaja mengisi untuk menghemat waktu supaya waktunya tidak terlalu lama. Untuk menyusun kertas kerja 6 kolom, jangan lupa itu setiap menyusun laporan apapun itu jangan lupa ini nama perusahaannya, kemudian laporan apa yang kita buat. Di sini kebetulan saya keliru, salah. Di sini kertas kerja, kalian tulis kertas kerja bentuk 6 kolom seharusnya. Di sini seharusnya kertas kerja bentuk 6 kolom, kemudian periode akuntansinya. Kemudian ini saya ambil datanya, tadi kan saya sudah bilang bahwa untuk menyusun kertas kerja dengan 6 kolom itu datanya diambil dari soal itu sendiri dan dari jurnal penyesuaian yang sudah kita buat. Ini saya pindahkan, ini neraca saldo ini saya ambil dari soal dari sini. Jadi langkah pertama yang kita ambil untuk menyusun kertas kerja bentuk 6 kolom, ini data neraca saldo ini kita pindahkan ke kertas kerja. Semua ini sampai jumlahnya kita pindahkan ke kertas kerja di bagian sini, kolom ini. Kalau sudah selesai kita pindahkan semua beserta dengan jumlahnya yang dari soal tadi. Setelah itu kita mulai melihat jurnal penyesuaian. Kita mulai melihat jurnal penyesuaian. Kita lihat ini jurnal penyesuaian untuk kita sesuaikan dengan atau kita masukkan ke format kertas kerja 6 kolom. Oke, kita mulai saja langsung. Kita pindahkan ini jurnal penyesuaian. Yang pertama itu adalah yang kita akan mau lihat itu beban perlengkapan yang akan kita pindahkan ke kertas kerja. Beban perlengkapan ini sebesar 75.000 di sisi debit. Oke, kita lihat, kita pindahkan. Kita cari dulu beban perlengkapan. Kalau ada di sini beban perlengkapan di atas, di sini kalau ada tak usah kita tulis, tapi di sini beban perlengkapan tidak ada, terpaksa kita tulis di sini. Jadi kalau misalnya ada nama akun di data penyesuaian tidak ada di sini, kita buat di bawah beban perlengkapan. Kita pindahkan beban perlengkapan itu sebesar 75 di sisi debit. Sebelum saya pindahkan nilainya, ingat bahwa di bagian neraca ini akun yang terdapat di situ adalah harta, utang, dan modal.
Sedangkan di bagian rugi laba itu adalah pendapatan dan beban. Ini saya geser dulu supaya muat sebentar. Oke, biar tidak kelihatan ininya, saya hapus lagi. Saya hapus dulu. Oke. Jadi sini saya ingatkan bahwa yang masuk di sini, akun yang masuk di sini adalah harta, utang, dan modal. Sedangkan yang masuk di rugi laba, akun yang masuk di situ adalah pendapatan dan beban. Ingat tuh. Oke. Kita mulai pindahkan. Kita ulang dulu, kita pindahkan beban perlengkapan ini di sisi debit 75. Kita pindahkan beban perlengkapan, kita cari dulu di sini beban perlengkapan. Kalau misalnya beban perlengkapan tidak ada di sini, mulai kita buka di bawah di sini. Karena di sini beban perlengkapan tidak ada, kita buka di bawah di sini beban perlengkapan. Oke. Itu sebesar 75.000 di debit. Beban perlengkapan ini masuk di mana? Apakah di rugi laba dengan neraca? Itu dia masuk karena dia beban, berarti masuk di rugi laba. Berarti kita simpan di sini nilainya di sisi debit. Di debit karena tadi di jurnal penyesuaian itu berada di sisi debit. Oke, sudah. Kita pindahkan lagi perlengkapan. Perlengkapan ini di sisi kredit kita pindahkan. Kita mulai pindahkan di sisi kredit. Caranya dipindahkan itu kita lihat tadi perlengkapan. Di sini perlengkapan, kita cari dulu di sini perlengkapan. Ternyata ada ini perlengkapan. Itu nilainya tadi 75 di sisi kredit. Nah, kebetulan ada di sini. Kalau ada di sini di neraca saldo, bukan langsung dipindahkan karena misalnya perlengkapan tadi berada di neraca karena dia masuk harta, berarti kita pindahkan di sini. Bukan kita tulis 75 di sisi kredit misalnya sini. Bukan. Ini karena kenapa? Karena ini perlengkapan kantor, pada neraca saldo ada nilainya 100. Beda tadi dengan ini, tidak ada beban perlengkapan di atas. Ini perlengkapan kantor ada 100, nilainya 100 di neraca saldo. Kemudian di penyesuaian ada di sisi kredit 75, berarti kita mau sesuaikan. Kita mau sesuaikan ini. Berarti di sini debitnya di sini perlengkapan kantor 100.000. Berarti kita cari selisihnya ini. Selisihnya ini dengan ini itu adalah 25. Nah, berarti nanti ini perlengkapan kantor itu 25 nilainya. Nah, yang jadi masalah di mana kita simpan ini 25. Itu kita simpan di sisi neraca, di bagian neraca karena dia masuk harta. Tapi apakah di sisi debit atau kredit? Nah, untuk menentukan itu kita lihat nilai tertingginya. Di debit itu nilainya 100, di kredit itu nilainya 75. Tadi di sini nilainya 75 tadi diambil dari sini. Dari sini. Nah, saya ambil dari sini 75 di kredit. Untuk memindahkan itu karena lebih tinggi debit, saldonya lebih tinggi debit, berarti kita tulis di sini di sisi kredit debit itu sebesar 25. Nah, itu. Berarti bukan 100 tapi disesuaikan dengan data penyesuaian tadi di jurnal penyesuaian. Oke, kemudian yang kedua kita pindahkan lagi, selesai transaksi pertama sudah. Kita lihat lagi transaksi kedua, beban penyusutan peralatan. Beban penyusutan peralatan 200.000. Kita pindahkan.
Kita lihat beban penyusutan peralatan, kebetulan tidak ada juga. Kalau tidak ada, tidak ada masalah, kita langsung tulis di bawah beban penyusutan peralatan. Itu di sisi debit sebesar 200.000. Kita langsung pindahkan, tidak usah disesuaikan karena memang beban tidak ada di atas. Oke, selesai itu kita lihat lagi data penyusutannya. Akumulasi penyusutan peralatan di sisi kredit sebesar 200.000. Kita lihat lagi akumulasi penyusutan. Akumulasi kita cari akumulasi penyusutan, ternyata ini ada akumulasi penyusutan peralatan. Nah, kalau ada berarti seperti tadi waktu perlengkapan, karena nilainya 40, di sini nilainya di sisi kredit nilainya itu 40 di sini di neraca saldo. Kemudian tadi di jurnal penyesuaian itu di sisi kredit juga nilainya 200. Nilainya 200 berarti kalau kredit ketemu kredit itu kita jumlah. Beda kalau debit ketemu kredit itu cari selisihnya. Kemudian selisihnya itulah disimpan pada sisi tertinggi. Apakah debitnya tertinggi berarti di debit yang disimpan saldonya tadi. Kalau kreditnya tinggi berarti saldonya disimpan di kredit. Kalau kredit atau debit ketemu debit itu dijumlah juga dan disimpan pada sisi debit. Ini juga disimpan pada sisi kredit. Karena ini akumulasi penyusutan peralatan berada di kredit, kemudian tadi itu akumulasi penyusutan juga di sisi kredit, berarti kredit ketemu kredit, berarti di jumlah 40.000 ditambah 200.000, ini 200.000 berarti 240 disimpan pada sisi kredit. Akumulasi itu berada di neraca. Berarti kita simpan di sini 240. Disimpan di neraca karena akumulasi penyusutan peralatan berada di bagian harta. Kemudian lanjut utang. Sudah, kita lanjutkan lagi ke bagian ini. Yang ketiga, beban sewa. Beban sewa itu berada di sisi debit sebesar 1.600.000. Kita pindahkan lagi. Beban sewa, kita cari beban sewa di atas di sini. Kalau tidak ada, kita tulis beban sewa itu di sisi debit sebesar, beban itu berada di rugi laba di sisi debit tadi sebesar 1.600.000. Tadi di sisi debit karena ini debit ini. Kemudian selanjutnya sewa dibayar di muka ini. Sewa dibayar di muka di sisi kredit sebesar 1.600.000. Oke. Kita pindahkan. Sewa dibayar di muka. Sewa kita cari sewa dibayar muka. Kebetulan ada ini sewa dibayar muka, jadi jangan membuka di bawah. Sebesar tadi sebesar di sisi kredit sebesar 1.600.000. Ini di JP jurnal penyesuaian, sedangkan di sewa dibayar di muka di neraca saldo di sini di sisi debit itu 2.400.000. Berarti kalau begitu debit ketemu kredit itu cari selisihnya. Kita cari selisihnya berapa ini? Selisihnya itu sebesar 800. Nah, berarti sebentar ini kita simpan 800 ini di bagian neraca karena sewa dibayar di muka itu masuk harta. 800, kemudian 800 ini
disimpan di bagian sisi mana di neraca? Itu di bagian debit, karena lebih tinggi debit dibanding kredit. Berarti kita tulis di sini 800. Kemudian selanjutnya kita pindahkan lagi. Ini beban gaji. Beban gaji lagi kita kasih pindah. Sebesar berapa tadi nilainya? Sebesar 300.000. Oke, kita pindahkan beban gaji. Kebetulan ada. Ini ada beban gaji sebesar 300.000. Di sisi debit, tadi di sisi debit di JP 300.000. Kemudian ini ada beban gaji di debit juga sebesar 1.100.000. Berarti debit ketemu debit kita jumlahkan berarti 1.400.000. Karena beban gaji berarti dia berada di rugi laba di sisi debit. Berarti kita simpan di sini 1.400.000. Oke. Kemudian kita lanjut. Saya hapus dulu. Kemudian kita lanjut lagi. Utang gaji sebesar 300.000. Kita pindahkan utang gaji sebesar 300.000. Cari utang gaji di sini. Ternyata hanya utang usaha. Utang usaha dengan utang gaji itu berbeda nama akunnya. Kalau berbeda berarti kita buka lagi di bawah utang gaji. Karena utang gaji dengan utang usaha tidak sama. Itu utang gaji ini karena dia masuk kategori utang berarti kita simpan di bagian neraca. Tadi di jurnal penyesuaian utang gaji itu berada di sisi kredit. Itu sebesar 300.000. Kita lihat apakah betul utang gaji 300.000. Oke, 300.000. Sudah. Kemudian kita pindahkan lagi ini transaksi yang terakhir itu adalah piutang bunga. Piutang bunga ini sebesar 75. Kita pindahkan lagi ke kertas kerja. Piutang bunga sebesar 75. Kita cari dulu piutang bunga di atas. Tidak ada, yang ada piutang usaha. Piutang usaha juga tidak sama dengan piutang bunga, beda nama akunnya. Jadi kita buka di bawah lagi piutang bunga. Itu di sisi debit sebesar 75. Karena piutang bunga itu berada di neraca masuk kategori harta, berarti kita simpan di sini debit itu 75. Kemudian selanjutnya kita pindahkan lagi pendapatan bunga. Itu di sisi kredit 75. Oke. Kita tulis lagi pendapatan bunga. Kita cari dulu pendapatan bunga, yang ada hanya pendapatan jasa. Pendapatan bunga dengan pendapatan jasa juga berbeda nama akunnya. Makanya kita buka di bawah lagi pendapatan bunga. Di sisi, karena ini pendapatan bunga, dia masuk di laporan rugi laba di sisi kredit. Berarti kita tulis di sini di laporan rugi laba di sisi kredit sebesar 75. Kalau sudah selesai, kita pindahkan semua jurnal penyesuaian. Kita sudah pindahkan semua ini jurnal penyesuaian. Langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah kita lengkapi kertas kerjanya. Kita masukkan semua yang belum masuk ini. Yang ada akun di sini belum masuk nilainya ke sini, kita lengkapi, kita masukkan. Contoh misalnya kas. Kas belum masuk. Misalnya ini kas 15 juta. Karena kas masuk di neraca karena dia masuk harta, berarti tetap kita pindahkan saja. Karena di kas ini tidak ada di jurnal penyesuaian, jadi kita pindahkan saja langsung 15 juta.
Kemudian piutang juga belum masuk juga, dia belum masuk di laba, belum masuk di neraca, karena piutang ini masuk di bagian neraca karena dia masuk kategori harta. Berarti kita pindahkan neraca piutang usaha di bagian neraca, sisi debit 9 juta. Kemudian perlengkapan kantor sudah, sewa dibayar di muka sudah, peralatan kantor belum. Peralatan kantor masuk bagian harta, berarti dia masuk neraca. Kita langsung pindahkan saja 4 juta. Akumulasi sudah, utang usaha belum. Utang usaha masuk di bagian neraca. Kita langsung pindahkan saja nilainya ini 3.600.000. Kemudian modal juga belum. Modal ini masuk di bagian neraca. Sisi kredit 20.000. Kemudian prive ini juga masuk di bagian neraca di sisi debit 200.000. Kemudian pendapatan jasa juga belum dipindahkan. Pendapatan jasa ini masuk di rugi laba. Ini sebesar di sisi kredit sebesar 8.260.000. Kemudian beban gaji sudah, beban listrik juga belum, kita pindahkan di sisi debit 75. Ini juga beban serba-serbi belum 25. Kalau sudah semua kita pindahkan, kita jumlahkan semua turun ini. Kita jumlahkan. Kita tulis di sini jumlah. Yang pertama kita jumlahkan itu adalah di bagian rugi laba di sisi debitnya. Itu setelah kita jumlah itu jumlahnya sebesar 3.375.000. Di sini juga harus sama. Itu 8.335.000. Kemudian kita jumlahkan juga di bagian neraca. Ini jumlahkan semua bagian debit. Itu jumlahnya 29.100.000. 29.100.000. Kemudian ini kreditnya itu 24.140.000. Kalau misalnya sudah dijumlahkan semua, kemudian karena lebih tinggi kredit, karena jumlah di rugi laba yang lebih tinggi adalah jumlah di kredit, berarti kita langsung saja tulis di sini 8.335.000. Begitupun dengan di sini 8.335.000. Kemudian di sini karena lebih tinggi debit, berarti kita jumlahkan langsung saja 29.100.000. Di sini juga harus sama 29.100. 29.100.000. Untuk mendapatkan labanya, apakah dia laba atau rugi, ini sudah jelas laba. Kenapa? Karena lebih tinggi di bagian rugi laba itu. Ciri-ciri bahwa dia laba itu kalau jumlahnya di bagian rugi laba di sisi kredit lebih tinggi dibanding dengan debit. Jadi lebih tinggi di sisi kredit dibanding dengan debit. Berarti inilah laba. Jadi kalau kita cari labanya, kita cari selisihnya, karena di debit itu 3.375.000, sedangkan di kredit itu 8.335.000. Kita cari selisihnya ini. Selisihnya itu adalah 4.960.000. Inilah selisihnya. Nah, untuk melihat apakah dia laba, ini tadi bahwa ciri
perusahaan ini mengalami laba itu kalau lebih tinggi sisi kredit jumlahnya dibanding sisi debit. Berarti labanya ini kita simpan di sisi debit supaya dia ini 960 supaya ini bisa seimbang, supaya ini sama bisa seimbang dengan ini. Makanya kita masukkan selisihnya ini di sisi debit. Inilah labanya. Laba bersih perusahaan. Laba yang kita dapat ini langsung kita pindahkan ke sini di bagian ujung itu 4.960. Otomatis kalau kalian jumlahkan ini dengan ini itu pasti sama jumlahnya. Pasti dia dapat ini 29.100 dengan ini sama. Kalau kalian jumlahkan, kita kasih pindah ini ke sini, kemudian kalian jumlahkan ini dengan ini, kemudian hasilnya tidak sama, berarti periksa di data penyesuaian. Mungkin ada cara membuat jurnal penyesuaiannya yang agak keliru, atau misalnya juga bisa jadi di bagian kertas kerja ini mungkin ada cara menjumlahkan yang salah, dikoreksi kembali. Kemudian kalau misalnya ini tadi dia kebetulan laba, tapi kalau misalnya dia kebetulan rugi, itu ciri-cirinya itu kalau misalnya dia kebetulan rugi, itu ciri-cirinya kalau lebih tinggi di sini, di sisi debit dibanding kredit. Berarti kalau misalnya kreditnya di sini, misalnya 3.375, sedangkan debitnya di sini misalnya 8.335. Misalnya ini sudah berarti selisihnya 4.960. Berarti ini dia rugi. Ini dia rugi kalau misalnya di sini debitnya 8.335, kemudian di sini kreditnya misalnya 3.375, berarti dia rugi. Berarti kalau dia rugi, selisihnya itu ini selisihnya ini disimpan di sini. Di sini bagian sini. Kalau misalnya selisihnya misalnya ini 4.960, kita isikan langsung di sini, kemudian langsung pindahkan di sini. Jadi kosong di sini. Jadi kebalikannya, kalau dia laba, di sini yang terisi dengan di sini. Kalau dia rugi, kalau misalnya dia rugi, di sini yang terisi, di sini kosong. Oke? Untuk melihat secara jelas kertas kerja yang kita sudah susun ini, saya akan tampilkan ini. Ini adalah susunan kertas kerja yang kita telah susun tadi. Ini. Oke. Sebelum saya mengakhiri video kita kali ini, saya akan perlihatkan kata-kata bijak untuk video kita kali ini adalah nih. Mudah-mudahan kata bijak ini bisa menjadi inspirasi atau motivasi untuk kita semua. Oke, saya ucapkan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.